Pertama-tama kita klik network, lalu ke setting, lalu klik yang sebelah sini, lalu klik Ethernet, dan pilih properties. Lalu pilih yang IPv4 ini buat ngecek yang kita pilih ini IP address-nya. Lalu kita keluar, kita ke bagian command prompt. Lalu setelah masuk, kita ketik ping IP address yang kita masukkan sesuai yang di awal tadi. Seperti ini. Oke. Nanti jika berhasil jadinya akan seperti ini. Lalu ini di komputer kedua sama caranya. Jadi saya akan menjelaskan peer-to-peer. Peer-to-peer adalah arsitektur di mana setiap komputer disebut peer, terhubung langsung satu sama lain tanpa adanya server pusat. Setiap komputer memiliki akses dan kemampuan yang sama, bertindak sebagai klien, pengguna data sekaligus server penyedia layanan data. Lalu cara kerja peer-to-peer dalam jaringan yaitu yang pertama koneksi langsung. Komputer A terhubung ke komputer B melalui jaringan internet atau LAN. Yang kedua, berbagai folder pengguna menentukan folder untuk komputernya untuk dibagikan ke jaringan. Lalu pencarian data saat komputer A mencari file, sistem mencari ke seluruh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. Lalu yang terakhir, transfer simultan. File diunduh langsung dari komputer lain yang memiliki file tersebut, seringkali dibagi menjadi potongan-potongan kecil dari beberapa komputer sekaligus agar lebih cepat. Oke, itu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Dan lalu ada contoh peer-to-peer yaitu BitTorrent, AirDrop atau IV Direct, lalu ada blockchain. Oke, lanjut di sini cara mentransfer datanya. Saya akan menjelaskan perbedaan komponen peer-to-peer vs client server. Pada client server, file disimpan di satu komputer pusat server. Jika 100 orang mengunduh bersamaan, server akan menjadi lambat atau bottleneck. Lalu pada peer-to-peer, file tersebar di 100 komputer pengguna. Jika ada pengguna baru yang ingin mengunduh, ia bisa mengambil pecahan dari data 100 komputer tersebut secara bersamaan, sehingga prosesnya justru semakin cepat. Itu adalah perbedaan komponen peer-to-peer vs client server yang dapat saya sampaikan. Lalu di sini kalian tinggal ikutin step by stepnya yang saya sudah klik-klik ini. Jika sudah seperti ini berarti tandanya sudah berhasil. Oke, kita lanjut. Kita lanjut fungsi dari perangkat-perangkat ini. Saya akan menjelaskan. Ini perangkat-perangkat yang digunakan untuk melakukan peer-to-peer yang saya lakukan di awal tadi. Jadi yang pertama ada router, yaitu fungsinya untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, seperti jaringan lokal dan internet, serta mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat. Lalu yang kedua ada switch, menghubungkan berbagai perangkat komputer printer dalam satu jaringan lokal, LAN, agar saling bertukar data, bekerja lebih pintar dibanding hub, karena data dikirim langsung ke perangkat tujuan. Lalu hub, perangkat yang menghubungkan komputer dalam jaringan lokal, tetapi akan mendistribusikan data yang diterima ke semua port tanpa seleksi. Lalu ada access point, memancarkan sinyal nirkabel Wi-Fi sehingga perangkat seperti ponsel atau laptop dapat terhubung ke jaringan tanpa kabel. Lalu ada modem, mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog, atau sebaliknya, agar perangkat bisa terhubung dengan penyedia layanan internet atau ISP. Lalu LAN card atau NIC, perangkat keras yang dipasang di komputer agar komputer tersebut dapat terhubung ke sebuah jaringan kabel. Lalu ada firewall, yaitu firewall adalah sistem keamanan yang memantau dan menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Lalu ada repeater. Repeater berfungsi menerima dan memperkuat sinyal jaringan agar dapat menjangkau area yang lebih jauh. Lalu yang selanjutnya ada bridge, menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah menjadi satu jaringan yang lebih besar, atau memecah jaringan besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk mengurangi beban lalu lintas. Lalu yang terakhir ada kabel jaringan, yaitu media fisik seperti UTP atau serat optik yang menghubungkan satu perangkat keras jaringan ke perangkat lainnya. Lalu di sini ada foto kabel jaringan. Ini ada 3 jenis, yaitu UTP, koaksial, dan fiber optik.
Dan yang tercepat saat ini masih fiber optik, jadi kebanyakan pengguna menggunakan fiber optik. Lalu ini juga foto yang terakhir, yaitu foto firewall yang tujuannya mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.